Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, inilah corak pemikiran tasawuf Al-Ghazali dan pengaruhnya terhadap dunia Islam. Ketika Imamul Ghazali telah meninggalkan pendapat para muta'alimin, filsafat dan aliran kebatinan, maka paham sufilah yang membuatnya hidup tenang. Menurut pengamatannya, perdebatan kaum teolog dan para filosof pada masanya sudah menjadi perang mulut belaka tanpa isi, karena tidak disertai perasaan keagamaan tentang masalah yang diperdebatkannya. Imamul Ghazali menampilkan konsep sekaligus sebagai corak tasawufnya, yaitu ma'rifatullah. Ia pada awalnya mencontohkan kehidupan yang penuh juhud. Dalam tahap ini, Imamul Ghazali mempraktekkan cara bertakarub kepada Allah dengan jalan muraqabah, yakni merasa terus diawasi oleh Allah, dan jalan muhasabah, yakni senantiasa mengoreksi diri sendiri. Dengan cara ini, seorang sufi akan mencapai kepuasan spiritual yang sangat tinggi. Inilah yang dinamakan dengan ma'rifatullah, yaitu penampakan yang jelas rahasia-rahasia ketuhanan tanpa ragu sedikit pun, dan dengan penyaksian hati yang sangat yakin. Apabila seorang sufi telah mencapai tingkat ini, maka ia akan merasakan suatu kebahagiaan yang begitu memuaskan sehingga sangat sukar untuk dilukiskan. Seorang sufi yang telah mencapai tingkat ma'rifatullah akan dengan mudah mengetahui tabir rahasia-rahasia Allah yang diberlakukannya di muka bumi ini. Untuk itu, pintu-pintu sunatullah akan terus terkuak yang mengantarkan seorang sufi akan semakin kagum dengan eksistensi Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Oleh karena itu, sikap hidup yang ditempuh oleh Imamul Ghazali tersebut sesungguhnya sangat mulia, sehingga adanya tanggapan yang menyatakan bahwa tasawuf Imamul Ghazali sebagai salah satu penyebab kemunduran dunia Islam adalah sangat tidak mempunyai dasar yang kuat. Dalam pandangan kami, pengasingan diri yang dicontohkan Imamul Ghazali hanya sebatas digunakan untuk merenung, tadabbur, berpikir, tafakur, serta mawas diri, ihtisab, yakni sebagai suatu latihan untuk memahami lebih baik keadaan sekitar melalui ujlah untuk memperoleh penilaian yang objektif dan jujur. Semua ini harus menuju kepada penemuan jawaban yang sebaik-baiknya atas persoalan bagaimana melibatkan diri secara positif dalam hidup ini, sejalan dengan tujuan hidup itu sendiri. Mengenal lebih jauh corak tasawuf Imamul Ghazali dapat ditelusuri melalui teori tasawufnya dalam buku Ihya Ulumuddin. Ia menguraikan semboyan tasawuf yang terkenal, yakni at-ta'alluq bi akhlaqillahi ala talqil basyariyah, atau pada semboyan yang lain, yakni al-isafu bi sifatir rahman ala taqatil basyariyah. Maksud dari kedua semboyan ini adalah agar setiap manusia sejauh kesanggupannya meniru-niru perangi ketuhanan seperti pengasih, penyayang, pengampun, serta sifat-sifat yang disukai Tuhan seperti sabar, jujur, takwa, juhud, ikhlas, dan sebagainya. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imamul Ghazali mengupas rahasia-rahasia ibadah dari tasawuf dengan mendalam sekali. Misalnya dalam pengupasan soal taharah, ia tidak hanya mengupas kebersihan badan lahir, tetapi juga kebersihan rohani. Dalam penjelasannya yang panjang lebar tentang sholat, puasa, zakat, dan haji, dapat disimpulkan bahwa bagi Al-Imamul Ghazali semua amal ibadah yang wajib itu merupakan pangkal dari segala jalan pembersihan rohani. Berasumsi dari perilaku kejuhudan Al-Imamul Ghazali tersebut, tampak bahwa tasawufnya bercorak Syafi'i dan Asy'ariyah, serta tasawufnya mampu menghubungkan antara syariat dengan tasawuf.
Disinilah dapat ditarik kesimpulan tentang keinginan seorang Imamul Ghazali, yaitu hendak menyatukan itu semua dalam suatu disiplin ilmu keagamaan yang menyeluruh dan terpadu. Hal ini disebabkan ilmu fikih menunjukkan kekurangan, yakni titik beratnya yang terlalu banyak kepada segi-segi lahiriah. Demikian halnya kaum sufi dengan kedalaman esoterisnya juga sering merisaukan karena tidak jarang ke dalam intuisisme pribadi yang sangat subjektif.